kabar? Hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu tanggal 13 September 2020. Yang masih belum mandi, ayo kita mandi dulu. Yang masih main, yuk dirapikan dulu mainannya. Yang masih sarapan, diselesaikan dulu sarapannya ya. Dan kita siapkan Alkitab masing-masing. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membuka ibadah ini dengan menyanyikan lagu Kudaki-daki. Mari kita bangkit berdiri ya. Kudaki-daki, daki-daki, gunung yang tinggi, turun, membayang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, melayang-layang perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki-daki, gunung yang tinggi, turun, membayang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Ya, adik-adik silakan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perlindungan-Mu selama kami tidur, sehingga kami bisa bangun tanpa keluhan suatu apapun. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati pelayan firman yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga berikanlah kami hikmat agar kami bisa mengerti firman yang akan disampaikan sebentar lagi. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai adik-adik, sudah siap mendengar cerita Alkitab? Yang sudah siap angkat tangannya. Iya, dari kelas Batita.
balita, kelas kecil, sampai kelas besar. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, yuk kita berdiri sekarang. Oke, kita akan mempersiapkan hati kita. Ada sebuah lagu yang menyatakan bahwa Yesus sayang kepada kita semuanya. Lagunya apa kira-kira ya? Iya, Yesus sayang padaku. Oke ya, tahu semuanya kan? Oke, kita akan siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu ini. Dan kita setelah itu bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Oke, adik-adik, silahkan duduk kembali. Iya. Kita akan berdoa sebelum mendengarkan cerita Alkitab. Tangan dilipat, mata ditutup sampai gelap, nggak kelihatan. Oke, sudah semuanya? Ikutin kata-kata Pak Iwan ya. Tuhan Yesus, kami semua siap mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus, tolong saya supaya bisa mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Iya, pinter. Oke, sekarang saatnya kita mendengarkan cerita Alkitab. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik, Halo teman-teman semua. kita siapkan Alkitab kita. Kita akan baca. Silahkan adik-adik di rumah juga baca ya. Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Ya, Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Bacaan diambil dari Keluaran 14 ayat 19 sampai 31.
Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Dengan demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain. Semalam-malaman itu, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu, Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda-kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju ke arah barat. Sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Adik-adik, kita akan mengikuti perjalanan bangsa Israel. Kita lanjutkan ya cerita minggu yang lalu. Cerita minggu yang lalu apa ya? Cerita minggu yang lalu adalah bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, dipimpin oleh Pak Musa. Oh iya, betul. Tuhan sudah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir yang sudah diperbudak selama 400 tahun. Dan akhirnya Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Ya, yuk kita ikuti perjalanan bangsa Israel selanjutnya. Siap ya? Akhirnya kita bisa keluar dari bangsa Mesir. Ya, kita akhirnya bisa keluar dan menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Yuk, kita lanjutkan perjalanan. Tapi kita ada di mana sekarang? Kita ada di depan itu ada laut. Iya. Laut Teberau yang begitu besar dan dalam sekali. Di belakang, wow, pasukan Firaun mengejar bangsa Israel. Iya. Bagaimana kita bisa lepas? Jangan-jangan kita dibawa kembali ke bangsa Mesir. Iya, benar. Bagaimana caranya kita bisa menyeberangi laut ini? Aku tidak tahu. Mungkin. Aduh, nggak ada jalan. Kita nggak punya kapal dan atau apapun juga. Bagaimana ini? Bapak Musa
Musa? Bapak Musa, bagaimana ini? Iya, bagaimana ini? We stop here! You fool! We're trapped. You've led us into a trap. What kind of... This is witchcraft. It must be. Or God's word. I say witchcraft! No. It's the only way to escape.
Terpujilah Tuhan. yang sudah melakukan perbuatan yang besar. Iya, kita bisa lewat di tengah-tengahnya laut itu ya. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Kalau bukan Tuhan yang melakukannya, tidak mungkin bangsa Israel diselamatkan, bisa keluar dari bangsa Mesir. Dan bangsa Mesir tidak bisa mengejar bangsa Israel karena Tuhan telah menggulung kembali ombak itu dan mereka semua hanyut di dasar lautan. Terpujilah Tuhan. Kita Tuhan ya. kita harus tak percaya kepada Tuhan dan juga kepada Bapak Musa yang telah menjadi pemimpin kita. Adik-adik, bagaimana ceritanya tadi? Sangat indah cerita Alkitab dan sangat menegangkan juga ya. Wow, kita bisa melihat bagaimana Tuhan melakukan perbuatan yang begitu besar yang telah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan melewati Laut Teberau dengan cara yang ajaib. Tuhan bisa membelah Laut Teberau itu dan bangsa Israel bisa berjalan di dasar lautan sampai akhirnya selamat di seberang. Sedangkan bangsa Mesir, pasukan Fir'aun yang mengejar dengan perlengkapan perang yang sangat lengkap, kereta yang sangat lengkap dan kuat-kuat, mereka semua hanyut di dasar lautan. Bangsa Israel yang hanya berjalan kaki, yang lemah, tidak memiliki apapun yang bisa diandalkan, tetapi Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang memberkati bangsa Israel. Karena Tuhan yang memanggil bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, yang memimpin untuk menuju ke tanah perjanjian, supaya bangsa Israel bisa beribadah kepada Tuhan dengan bebas, dengan tidak ada yang memperbudak lagi. Puji Tuhan. Adik-adik, kalau bangsa Israel sudah dipimpin Tuhan, sudah diberkati Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan, Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib, melakukan perbuatan yang hebat bagi bangsa Israel, Tuhan juga pasti menolong kita semua, menolong Budia, menolong keluarga adik-adik, papa, mama, dan adik-adik semua. Tuhan juga sayang dan ingin kita semua dapat beribadah kepada Tuhan, dengan lebih dekat kepada Tuhan. Dan apa yang menjadi masalah kita, adik-adik mungkin lagi mengalami kesulitan, atau sedang sedih, atau sedang dikejar-kejar oleh sesuatu yang menakutkan, atau apapun juga. Ingat, Tuhan tahu, Tuhan mau menolong, dan Tuhan mampu berkuasa untuk menolong kita umatnya. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa, Allah yang besar, yang bisa melakukan perbuatan yang ajaib, tapi juga mau menolong kita. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan cerita Alkitab tadi, tentunya kita semakin percaya kepada Tuhan, juga mau taat sama papa mama kita, sama pemimpin kita yang diberikan Tuhan, juga bapak ibu guru kita. Ya, adik-adik semakin semangat juga belajar firman Tuhan. Setiap hari baca Alkitab, dengar firman Tuhan. Juga besok minggu lagi ya, semangat untuk mengikuti lagi perjalanan bangsa Israel selanjutnya. Pasti memberkati. Sekarang kita akan tutup dalam doa ya, untuk penyampaian firman pada hari ini. Mari kita berdoa. Sekarang kita akan berdoa yuk. Adik-adik, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah. Terima kasih Tuhan telah mengajar kami untuk semakin percaya kepada Tuhan, Allah kami yang berkuasa, yang besar, yang baik, yang selalu menyertai kami umat-Mu. Sekalipun
pada masa-masa pandemi seperti ini, Tuhan menolong kami, senantiasa menyertai kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami terus berpegang, percaya kepadamu, pada firman-Mu, taat kepada mama, papa, juga guru-guru kami yang Tuhan telah berikan untuk mengajar kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kami anak-anak-Mu semakin hari, semakin menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita semuanya berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan percaya dengan menyanyikan lagu Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita menang. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya Raja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, persembahan ini nanti bisa adik-adik serahkan ke orang tua atau ke pengurus kelompok, nanti akan ditransfer ke gereja. Oke, sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan.
Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Iya. Oke. Adik-adik, kita akan bawa persembahan ini dalam doa. Kita juga akan berdoa syafaat. Karena itu saya mengajak semuanya untuk bangkit berdiri. Yuk, kita berdiri. Iya. Kita berdiri. Sudah semuanya? Oke. Kita akan berdoa, doa persembahan dan doa syafaat. Dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dan cinta Tuhan, sayang Tuhan kepada kami. Saat ini kami sudah memberikan persembahan untuk-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan senang dengan persembahan kami ini. Berkati gereja yang mengelola persembahan ini, agar nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berkati di dalam pekerjaan, berkati di dalam mendidik kami. Berkati juga, beri kesehatan untuk orang tua kami, juga untuk kami Tuhan. Kami yang bersekolah, berikan kepintaran. Kami yang masih bayi, batita, balita, dan yang sampai ke kelas besar, berikan kesehatan, pertumbuhan. Kami berdoa juga Tuhan, untuk guru-guru kami. Berkati, beri kesehatan, dan berkat Tuhan atas mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan memberkati juga bangsa dan negeri kami. Berkati pemerintah kami, supaya bisa memimpin bangsa ini di tengah situasi pandemi COVID saat ini dengan baik. Tuhan menyayangi bangsa ini, sehingga pandemi ini akan segera berlalu. Berkati Tuhan untuk tenaga medis, dokter, perawat, dan yang lainnya. Tuhan beri kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami, untuk pendeta kami, untuk majelis, untuk pengurus kelompok. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Tuhan menolong dan memberkati gereja kami. Tuhan yang memimpin gereja kami, sehingga kami semua bertumbuh dalam iman kami kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami juga hendak berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bye.
Mari adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengar cerita dan juga melihat bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel, sekarang adik-adik dapat tugas ya. Aktivitasnya dalam seminggu ini adalah silahkan adik-adik minta tolong papa atau mama untuk merekam video adik-adik bercerita, bersaksi ya, apa saja yang pernah adik-adik alami, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Mungkin adik-adik saat dulu ataupun saat ini dalam masa pandemi, dalam menghadapi tugas sekolah mungkin kesulitan, atau dalam pernah sakit Tuhan sembuhkan, atau juga dalam keluarga, papa, mama, dan adik-adik yang pernah alami pertolongan Tuhan Yesus dan penyertaan Tuhan Yesus yang dialami. Silahkan diceritakan, direkam papa, mama, tolong, dan kirimkan ke nomor kakak sekolah minggu yang ada di depan ini. Ya, mari kita bersaksi, ceritakan kebaikan Tuhan pada kita. Baiklah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Ingat selalu firman Tuhan hari ini ya. Dan jangan lupa untuk membuat aktivitas selama seminggu ke depan. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.